menciptakan anak-anak yang betul-betul berkualitas tinggi. Nah, makanya sampai Alfiah. Nah, Alfiah cepat diselesaikan. Setelah Alfiah selesai, ada Dirasatul Ulya. Kenapa? Karena di Butet harus ada. Kenapa saya buat Dirasatul Ulya? Karena saya tidak mau mengadopsi dari sistem yang lain, dari sistem saya sendiri. Dirasatul Ulya pembelajarannya hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, fikih, usul fikih, dan tarikh. Nanti dengan cara saya. Dan saya jamin kalian akan lebih unggul daripada anak yang kuliah yang S2 pasca sarjana. Makanya nanti untuk Ibnu Aqil nanti setelah selesai ini, saya tidak akan ngajar Ibnu Aqil lagi, kalian yang ngurusin Ibnu Aqil. Nanti yang ngurusin Alfiah itu kalian, anak-anak santri para asatidz. Jangan sampai saya terus berkutat pada nakusoroh. Saya akan menghadapi apa supaya saya fokus kepada tafsir dan usul tafsir, hadis usul hadis, fikih usul fikih tadi. Akhiran umur 11 tahun bisa seperti itu. Tapi saya ngerti, karena saking kagetnya saya paham, akhirnya saya menjerit. Dengan jerit saya, Abbas bisa ngaji, Abbas bisa ngaji. Akhirnya umi saya ke atas, karena saya tempatnya di atas. Ada apa tuh? Kata saya, umi, Abbas saya bisa ngaji lagi. Masa dia pulang, akhirnya itu kan ke Abah. Abah waktu itu masih istirahat, bangunin, akhirnya bangun, saya pergi diperiksa sama Abah, bisa ngaji bagaimana? Akhirnya saya cerita seperti itu. Akhirnya dicoba sama Abah 3 lembar awal, 3 lembar tengah, 3 lembar akhir. Saya baca semuanya dengan maknanya dan dengan maksudnya. Kata Abah Fuad, ini benar. Kata Abah Fuad, ini aneh nih anak ini. 11 tahun ini belum tidur ngaji, belum mengerti apa, kok malah kok bisa mengajar, bisa ngaji. Ada opone, ada hal. Ini hal dari mana? Opone tahu dari mana? Opone tanya sekali itu kan harus belajar juga. Itulah kehebatannya tafsir Jalalain. Itu bisa membuat kalian futuh. Jadi kalau kalian belum bisa ngaji jurmiyah, belum bisa ngaji ngerti apa-apa, kalian ngaji tafsir Jalalain. Makanya saya ngaji tafsir Jalalain itu umum untuk kalian semua, baik yang belum bisa ngaji ataupun sudah bisa ngaji. Kenapa? Karena ini luar biasa, sangat luar biasa tafsir Jalalain. Banyak yang tabarrukan. Kemudian saya pada waktu mau berangkat India, saya bilang sama Abah, saya talqin ya, mau minta talqin tafsir Jalalain. Kata Abah, iya. Kalau saya setiap tahun mesti ikut pengajian tafsir Jalalain apa sampai khatam. Tahun pertama, kemudian juz awal ke tahun berikutnya, juz lani atas, terus sampai khatam. Jadi saya kalau khatam sama tafsir Jalalain sama apa sudah banyak sekali kata-kata. Cuma untuk talqin ini yang minta langsung seperti isnad, meminta sanad kepada Abah dengan izin Abah 2 kali saya. 1 kali pertama waktu saya mau ke India, karena saya ada khawatir jangan-jangan saya di India Abah nggak ada. Kalau Abah nggak ada, saya akan kehilangan tafsir Jalalain. Makanya saya sengaja, saya tahu bahwasanya anak santri saya ini akan ngaji tafsir Jalalain sama saya di Buntet tuh, yang pegang tafsir Jalalain saya. Maka saya harus ngerti. Akhirnya kemudian saya minta kepada Abah talqin. Kata Abah iya. Terus talqin juz awal selesai, talqin juz kedua selesai. Saya sudah lega ke India, sudah lega saya sudah bisa, saya sudah talqin sama Abah tafsir Jalalain, minta ijazah. Kemudian begitu saya pulang dari India, alhamdulillah Abah masih sehat. Saya khawatir jangan-jangan Abah sebelum Abah nggak ada, saya mau talqin lagi sama Abah. Bah minta talqin tafsir Jalalain. Akhirnya saya ikut lagi tafsir Jalalain. Itu juz pertama selesai sampai juz 2 selesai, diikuti harfan terus. Nah itu alhamdulillah sampai selesai. Itu cara ngaji saya seperti itu. Jadi saya ngaji itu nggak sembarang cuma ngaji, cuma seperti kalau orang-orang ngaji, saya harus ada talqinnya satu persatu saya terus. Seperti halnya saya itu ngaji kitab
Sitah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, termasuk Imam Muwatta bin Malik dan Muwatta bin Muhammad Al-Hasan, termasuk kitab Al-Ahadithul Musalsalah. Di India itu saya nggak sembarang ngaji. Saya memang serius ngaji. Saya ingin memahami sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya saya Bukhari itu saya lihat satu persatu hurufnya sama saya. Jangan sampai ada yang silap. Satu persatu hurufnya. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Itu saya lihat satu persatu hurufnya. Maka setelah saya ngaji, saya ke rumah. Begitu di rumah, orang semua tidur, saya belajar. Dilihat saya terus. Lihat hurufnya satu-satu. Jangan sampai ada dawuhnya Rasulullah yang hurufnya ketinggalan sama saya. Alhamdulillah, selama 6 tahun. Itu saya ngaji dari jam 6:30 pagi sampai jam 11 malam. Tapi saya diteruskan di rumah, ngaji sendiri, lihat terus, dipelajari. Itu sampai jam 3 malam saya baru tidur. Makanya saya pernah mata membengkak satu karena kecapean. Akhirnya saya ke New Delhi, Jakarta. Saya langsung berobat, alhamdulillah. Kata dokter terlalu capek, terlalu diforsi. Karena memang cuacanya ekstrim. Kenapa? Karena saya mengharapkan nanti anak-anak santri saya jangan sampai ke India lagi, cukup sama saya aja. Untuk ngaji hadis dan usul hadis, tafsir dan usul tafsir dicukupkan sama saya aja. Makanya saya harus serius belajar. Itu yang saya baca, kitab usul hadis yang saya baca ada 23 judul. Bayangkan ada. Saya baca usul hadis dari mulai yang pertama dari Mahmud Tohan sampai usul hadis sampai Nukhbatul Fikrnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Alfiyah Suyuti, sampai Al-Naqd fi Ulumil Hadis, fi Usul Hadis, fi Ulumil Hadis, ada kitab Ulumul Hadis, ada kemudian Al-Hadis wal Muhaddithun sampai dengan At-Tafsir wal Mufassirun, sampai Tadribur Rawi ala Syarh Taqribun Nawawi. Saya baca sampai 23 judul. Satu judul kadang-kadang itu ada 2 jilid, 4 jilid. Satu jilid bisa 1000 lembar, bisa 500 lembar, 800 lembar. Artinya apa saya ceritakan seperti ini adalah untuk mendorong kalian bahwa saya memiliki zirah ilmiah yang sangat luar biasa, sehingga saya mampu membaca sampai 23 judul. Nggak terasa saya baca terus. Itu kenapa? Karena saya harus ngerti hadis. Baina tahdits wal ikhbar. Apa sih dengan akhbaruna dengan haddatsana, bedanya apa? Kalau dengan sami'tu lebih tinggi mana? Ra'aitu itu bagaimana kedudukannya, itu ada. Nanti kalian akan belajar hadis di dalam Dirasatul Ulya setelah Alfiyah selesai. Kalian akan ada Dirasatul Ulya, itu belajarnya hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, fikih, usul fikih, dan tarikh sejarah. Jadi tidak ada nahwu shorof. Nahwu shorof sudah selesai sama Alfiyah. Nanti pembelajaran hadis nanti tidak saya baca dengan makna jawab langsung. Nanti di situ ada al-ahadithul musalsalah, di antaranya adalah ada tahnik yang biasa malam Jumat itu saya mentahnik anak kecil, itu harus ada hadis, itu harus ada sanadnya. Kalau nggak ada sanadnya jangan. Kalian baca Al-Quran benar tapi nggak ada sanadnya, jangan. Harus ada sanadnya kalau baca Quran itu. Lain ada dasarnya. Saya belajar usul tafsir, banyak usul tafsir. Apalagi waktu di S3 itu kitabnya Imam Al-Zahabi, banyak sekali usul tafsir saya baca. Sampai tarikh tafsir, al-ikhtilaful ulama fi tafsir, at-tafsir wal mufassirun, itu pernah itu kitab-kitab banyak sekali. Manahijut tafsir. Nah ini yang ada sekalian adalah ilmu-ilmu yang sangat berharga yang saya pelajari memang serius untuk kalian semua. Jadi kalian cepat selesaikan itu Alfiyah dan Nahwu shorof. Saya menyarankan, saya waktu itu sering ngobrol dengan guru saya, yaitu adalah Kiai Nasir. Kiai Nasir itu adiknya Kiai Suddin, abahnya Kang Farid.
Saya banyak ngobrol dengan beliau masalah yang berkaitan dengan pembelajaran nahwu shorof. Hampir setiap malam saya ngobrol dengan beliau itu. Kalau ngobrol nggak tanggung-tanggung dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Sayanya nggak boleh pulang. Saya sampai disediain sate, makan di situ apa nggak boleh pulang saya. Kenapa? Karena kata Kenasi mengatakan, aku nggak usah mondok, kamu ngaji aja sama saya. Ingat omongan saya, turuti aturan saya, turuti ucapan saya, Abbas. Akhirnya saya nurut sama beliau. Makanya saya nggak mondok. Mondok hanya pasaran aja. Paling lama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kenapa? Karena nggak boleh mondok saya sama Kiai Ahmed Hasim. Ya, Kiai Nasruddin nggak boleh. Akhirnya saya sampai belajar Fathul Mu'in dari beliau, Al-Asbah wan Nawair, Kifayatul Akhyar. Kemudian ini juga saya memahami kitab Fathul Wahab dari beliau itu. Kalau bertemu tuh ngaji-ngaji masalah Fathul Wahab, masalah kitab yang kecil di antara kitab Asmawi itu, nahwu shorof itu ngobrol dengan beliau banyak sekali pelajaran. Makanya saya memiliki satu tanggung jawab yang besar ketika beliau tidak ada, adalah pesannya beliau, amanatnya di beliau. Abbas di Butet harus ada pembelajaran nahwu shorof yang bagus. Kamu yang bagus, turuti omongan saya, dengerin omongan saya. Saya mengharapkan kamu yang bisa. Makanya kamu saya larang mondok. Takut saya kalau kamu mondok nanti takut saya nggak ada dulu. Nanti saya nggak bisa menyampaikan sesuatu sama kamu. Akhirnya saya dengar. Maka terciptalah saya setelah beliau nggak ada. Saya buat sistem nahwu shorof, saya buat jurumiyahnya sendiri, saya buat ibritinya sendiri, alfiyahnya cara sendiri, dan jadilah seperti ini. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Anak-anak santrinya banyak pintar nahwu shorof. Apalagi sampai alfiyah, nanti kalian bisa merasakan kalian sudah mengerti nahwu shorof, bisa baca kitab. Itu adalah nasihat daripada guru saya. Mudah-mudahan nanti bisa seterusnya itu diteruskan oleh kalian semua, dan saya mengharapkan bahwasanya sistem ini terus berjalan walaupun saya nggak ada, walaupun semoga dipimpin nanti pondok ini sama Mas Jidan atau Mas Bagir atau Mas Sahmi, terus harus ada terus. Sistemnya jangan berubah, jangan dirubah, jangan pakai sistem yang lain. Sistemnya insya Allah kalau pakai sistem ini akan lebih unggul daripada yang lainnya, karena sangat luar biasa. Bagaimana itu tasawuf, bagaimana itu tamrin, bagaimana itu hifz, ini bagaimana itu tasawuf, bagaimana murajaah, bagaimana itu. Ini luar biasa sekali, menciptakan anak-anak yang betul-betul berkualitas tinggi. Nah, makanya sampai alfiyah. Nah, alfiyah cepat diselesaikan. Setelah alfiyah selesai, misalkan dirasatul ulya. Kenapa? Karena di Butet harus ada. Kenapa saya buat dirasatul ulya? Karena saya tidak mau mengadopsi dari sistem yang lain, dari sistem saya sendiri. Dirasatul ulya pembelajarannya hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, fikih, usul fikih, dan tarikh. Nanti dengan cara saya. Dan saya jamin kalian akan lebih unggul daripada anak yang kuliah yang S2 pasca sarjana. Akan kalian lebih unggul. Nahwu shorof kalian lebih unggul, Quran kalian lebih unggul, baca-bacaan doa, pengertian tasawuf kalian lebih unggul, termasuk nanti masalah tafsir kalian, pengetahuan masalah tafsir kalian, pengetahuan masalah hadis kalian, pengetahuan masalah fikih kalian, insya Allah akan lebih unggul daripada orang yang kuliah S2 nanti. Itulah cara saya. Saya tidak perlu ada ada penilaian secara ilmiah resmi dari pemerintah, apakah ini diakui S2 atau tidak. Saya tidak perlu. Bagi saya itu embel-embel sekunder saja. Tapi yang paling penting, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana di Butet ini ada satu pondok pesantren asrama yang serius mempelajari keilmuan dari awal sampai akhir, sampai tafsir, dari nahwu shorof sampai tafsir sampai hadis, yang kira-kira kualitasnya tinggi dan kualitasnya itu tinggi. Gak sembarangan kalau jadi kiai yang alim, bukan sekedar jadi kiai dan ustadz kampung, tapi bisa belajar, suruh ngajar alfiyah bisa. Makanya nanti untuk Ibnu Aqil nanti setelah selesai ini
saya tidak akan ngajar Ibnu Aqil lagi, kalian yang ngurusin Ibnu Aqil. Nanti yang ngurusin Alfiah itu kalian, anak-anak santri para asatidz. Jangan sampai saya terus berkutat pada nahwu shorof. Saya akan menghadapi apa supaya saya fokus kepada tafsir dan usul tafsir, hadis usul hadis, fikih usul fikih dan apa namanya, dan tarikh sejarah. Jadi untuk nahwu shorof kalian yang ngurusin. Cuma kalian sistemnya jangan keluar daripada sistem saya. Itu. Jadi Ibnu Aqil ini nanti kalian menghadapi. Nanti sekali-kali aja saya baca Ibnu Aqil gitu. Jadi kalian yang akan menghadapi itu nanti dengan cara saya. Mudah-mudahan nanti kalian akan selesai. Insya Allah nanti hadits ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmidzi. Sementara yang saya bisa baca Ibnu Aqil. Ibnu Aqil pasangannya adalah kitab Asmuni, maka saya baca kitab Asmuni. Kata, kenapa? Di mana-mana kalau ada Ibnu Aqil mesti baca kitab Asmuni. Enggak di pelosok, enggak di Lirboyo, enggak di Sarang, enggak di mana. Kalau ada baca Ibnu Aqil pasti baca kitab Al-Asmuni. Sama-sama syarah Alfiyah. Kalian harus tahu. Jadi di Buntet pun harus ada. Kita pun harus ada Ibnu Aqil, ada Al-Asmuni. Dan kemudian setelah ini ada Fathul Mu'in. Saya baca Fathul Mu'in. Nanti setelah Fathul Mu'in akan saya baca kitab Muhadzab. Sehingga kalian itu bukan santri yang sembarang santri, tapi santri yang betul-betul faham terhadap keilmuan, bagaimana fikih, bagaimana hadits, bagaimana tafsir, bagaimana nahwu shorof. Dari awal sampai akhir, nahwu shorof di luar kepala udah. Ibaratnya dengan dia itu bisa nahwu. Pada sambil ngantuk-ngantuk tuh nulis nahwu shorof bisa. Supaya seperti itu tercipta anak-anak cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak piawai, anak-anak yang betul-betul berkualitas tinggi, walaupun keadaannya masih sederhana. Banyak orang yang menawarkan kepada saya, terus itu apa namanya, nanti jalan saya benerin aja, terus nanti saya bidang aja, saya beton terus dari awal sampai dari depan sampai belakang, di depan rumah panjenengan saya beton aja semua supaya jalannya gampang, bagus, supaya jalannya kan becek. Saya bilang nggak usah. Loh, kenapa Gus nggak usah? Biarkan aja jalannya. Karena jalannya rusak, susah Gus, nanti akan keluar masuknya. Justru supaya susah keluarnya. Kenapa? Supaya santri saya jangan keluar. Supaya kalau keluar segen. Kenapa? Jalannya becek. Dan kalau semuanya jalannya bagus, santri saya keluar terus nanti. Dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Nah, biar seperti di sini seperti rahim, seperti kawah chandra di muka, biar aja. Maka dari itu, inilah bagaimana menciptakan itu. Saya punya cita-cita supaya di Buntet ini harus ada pembelajaran pesantren yang kualitasnya tinggi, menciptakan sendiri, bukan mengadopsi daripada orang lain. Ya, alhamdulillah ustadz di sini ada produk di sini, bukan produk lain. Produk sini semua, produk sini. Jadi mungkin agak berbeda ya di sini dengan yang lainnya di Buntet. Kalau di yang lainnya mungkin ngambil dari sini, ustadz ngambil di sini. Di mana ustadz itu adalah ada yang mutakhalid, Pelosok, Lirboyo, Sarang, Tegalrejo dan lainnya. Kalau di sini kan, ustadz yang ngajar di sini adalah mutakhalid sini. Ustadz yang ngajar di sini adalah produk sini. Nah itu bedanya. Kenapa? Itulah yang disebut dengan peradaban keilmuan ini. Makanya mudah-mudahan Alfiah ini kan sudah mau bab huruf jar ini bab 2 nih, mau jilid kedua, nanti bab 1 udah selesai, nanti bab 2 akan selesai. Setelah bab 2 nanti kalian akan belajar Dirasatul Ulum terus dengan tafsirnya, hadisnya, kalian akan menjadi intelektual. Maka dari itu kalian nanti perlu ada beberapa perhatian khusus tentang masalah berkaitan dengan nahwu shorof dan tafsir ini.